Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rindi Nurmulandari dengan NIM 230300013. Saya dari Prodi Informatika Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan di video ini mengenai penggunaan KitBash untuk memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Bapak Sudaryanto STM Engineering. Oke, jadi pada video kali ini perintah-perintah yang akan kita pelajari atau akan saya praktekkan meliputi git init, kemudian git add, git status, git commit, git config, git branch, git log, git merge, dan beberapa perintah branch lainnya. Nah, kita akan menggunakan contoh project yang sederhana yang berupa file readme.md, kemudian index.html, kemudian CSS dan JavaScript. Kemudian nanti saya akan juga menunjukkan salah satu error yang sering kita jumpai oleh pemula, yaitu saat Git belum mengenali identitas kita beserta cara mengatasinya. Nah, pastikan di sini teman-teman sudah menginstal Git komputer atau Git di laptopnya masing-masing ya. Git bash. Oke, Git bash. Ini kita open saja. Oke, ini Git bash-nya seperti ini. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai praktiknya. Nah, yang pertama tentu kita buka Git bash-nya di folder home. Yang tadi langsung kita open aja. Kemudian di sini yang pertama kita akan mempraktikkan git init untuk membuat repositori Git baru. Nah, perintah git init ini digunakan untuk repositori Git baru di dalam sebuah folder. Oke, langsung kita praktekkan saja ya. Jadi perintahnya mkdir. Ini nama folder yang akan kita buat, nantinya akan muncul di folder yang kita tuju. Oke, kita namakan Cloud Computing UAS Rindi 23 Oke, kita namakan foldernya dengan Cloud Computing UAS Rindi 23030013. Nah, langsung kita enter. Oke, kemudian kita cek di sini untuk nama filenya. Oke, lanjut ke git initnya. Oke, sudah. Nah, perintah ini sudah dijalankan ya untuk git init. Nah, ini akan memulai atau memantau tracking semua perubahan file yang ada di dalam folder tersebut. Nah, perintah ini hanya dijalankan sekali di awal project. Nah, kemudian di sini tertera output initialize empty git repository in C user Rindi Cloud Computing UAS Rindi 23030013. Nah, ini merupakan folder tersembunyi yang bernama .git di dalam folder tersebut. Nah, folder .git ini berisi semua data ya atau riwayat perubahan yang akan dikelola oleh Git yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, setelah ini folder yang bernama Cloud Computing UAS Rindi ini nanti
sudah menjadi sebuah repository Git yang aktif. Kita cek di foldernya sini, user ini. Oke, di sini sudah ada ya foldernya, yaitu bernama Cloud Computing OS Handy 23030113. Di sini masih kosong. Oke, sekarang kita lanjut ke perintah git add. Nah, fungsinya adalah untuk memasukkan file ke staging area, yaitu area di mana untuk mempersiapkan file-file yang belum pernah disimpan oleh Git tersebut. Nah, pertama, saya buat dulu 4 file project yang akan kita gunakan dalam perintah sebagai perintah awal, yaitu menggunakan perintah touch. Kita bikin di sini touch readme.md, kemudian index.html, kemudian style.css, dan script.js. Oke, nah di sini jika berhasil nanti tidak ada output yang muncul. Oke, nah ini kan tidak ada output yang muncul, jadi normal. Kemudian kita lanjut nih untuk git add-nya. Nah, git add-nya di sini kita ketikkan untuk penambahan yaitu readme.md ditambahkan dengan git add readme.md. Nah, sehingga hanya file itu yang boleh masuk ke staging area. Nah, sedangkan file index.html, kemudian script.js, dan style.css masih berstatus untracked karena belum di-add. Kita coba lagi. Kita lanjut ke git status. Nah, fungsi dari git status ini untuk melihat kondisi atau status terkini dari repository yang tadi. Git status. Nah, di sini akan menampilkan informasi nih tentang file mana yang sudah ditambahkan ke staging area. Nah, file mana yang belum atau dikenal dengan istilah untracked, dan file mana yang telah dimodifikasi. Kita ketikkan saja git status di sini, kita enter. Oke, di sini output yang muncul adalah on branch master, no commit yet, chance to be committed, use git rm change file to unstack new file readme.md yang kita git add tadi. Kemudian yang untracked filesnya ada index.html, script.js, kemudian style.css. Nah, yang on brand master di sini penjelasan output ini kita sedang berada di branch utama bernama master. Kemudian yang no commit yet ini belum ada commit sama sekali yang dilakukan sejak repository itu dimulai atau dibuka. Kemudian masuk ke chance to be committed yaitu readme.md yang sudah berada di area staging atau staging area dan siap untuk di-commit. Sedangkan yang untracked file ini merupakan file atau data yang belum ditambahkan sama sekali karena tadi kita hanya menjalankan git add readme.md. Oke, kita
Kita lanjut ke git commit. Git commit ini nanti digunakan untuk menyimpan perubahan yang ada di staging area secara permanen ke dalam repository. Nah, setiap commit ini memiliki peran atau message yang akan menjelaskan pesan yang berubah dan ditulis menggunakan flag "-m" diikuti dengan pesan tanda kutip. Nah, jika identitas git atau nama dan email belum diatur, perintah ini akan gagal dan meminta kita untuk mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Oke, di sini please tell me who you are. Run git config global user email kemudian name. Oke, kita tambahkan dulu di sini untuk user name dan email. Git config global user email username gmail.com. Oke, sudah. Nah, git config ini digunakan untuk menampilkan atau mengatur konfigurasi git, termasuk nama pengguna atau username dan alamat email atau user email tadi. Nah, konfigurasi ini wajib diisi karena nama dan email akan tercantum di setiap commit yang akan dibuat. Nah, digunakan flag strip global agar konfigurasi berlaku untuk semua project di laptop ini. Oke, kita lanjut lagi yang git commit tadi ya. Kita ulang lagi git commit initial commit tambah file project awal. Oke, di sini sudah satu file change dan create mode 100644. Oke. Kita lanjut ke git branch, melihat dan membuat branch baru. Nah, tadi kan sudah clear ya untuk penambahan global username, kemudian global user email. Nah, di sini sudah berhasil dengan hash commit-nya 100644 readme.md. Nah, untuk memverifikasinya nanti akan dijalankan melalui git config list seperti itu. Oke, kita jalankan git config list di sini. Git config list terlebih dahulu. Sudah typo. Oke, di sini ada beberapa data atau ini yang tampil di sini. Nah, ada username, kemudian user email. Ini list untuk membuktikan identitas git sudah berhasil diatur. Nah, konfigurasi global berarti pengaturan ini berlaku untuk semua repository git di komputer dan tidak perlu diulangi lagi.
kita lanjut ke Git branch. Nah, apa sih itu Git branch? Nah, Git branch ini berfungsi atau digunakan untuk melihat daftar branch yang ada atau membuat branch baru. Nah, branch adalah cabang dari jalur pengembangan utama, berguna untuk mengerjakan fitur baru tanpa mengganggu kode di branch utama atau sebagai masternya. Oke, kita ketikkan di sini Git branch. Oke, lanjut di sini. Sebelum buat branch baru sudah masuk ke master, dan kita ketik lagi Git branch fitur navbar. Oke, kita Git branch lagi. Oke. Nah, di sini tanda bintang di sini menunjukkan bahwa branch yang sedang aktif atau yang sedang kita gunakan saat ini, yaitu master. Nah, belum ada branch lain, hanya master yang tampil di dalam daftar di sini ya. Oke, setelah Git branch yang baru atau yang kita tambahkan tadi yang fitur navbar ini muncul bernama fitur strip navbar di dalam daftar, tapi kita masih ada atau berada di dalam master. Nah, branch baru yang dibuat berdasarkan kondisi commit terakhir dari branch yang saat ini atau master tersebut tadi. Oke, kita lanjut ke Git log decorate on one line graph untuk menampilkan riwayat commit dalam grafik. Kita lanjut ke Git check out fitur navbar. Nah, perintah git log dengan kombinasi flag strip all decorate online graph ini digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat commit dari semua branch dalam format grafik yang ringkas. Nah, ini sangat berguna untuk melihat percabangan atau branching antar branch secara visual sebelum dilakukan merge. Oke, kita langsung praktek saja di sini. Oke, di sini switch to branch fitur navbar. Nah, kita berpindah nih dari master ke branch fitur navbar tadi yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita lanjut lagi ke echo, kemudian spaceship navbar. index.html. Oke, lanjut lagi kita git add. Git add git commit. Tambah komponen navbar. Oke. Nah, di sini 3 file change, index.html, kemudian script.cs dan style.css sudah ikut tercatat karena baru pertama kali di-add di commit ini dengan hash sini 10 dengan hash 02D 3D7C. Nah, kemudian lanjut ke git checkout master.
check out master. Kita lanjut di sini. Oke, kita sudah lanjut ke switch to branch master. Kita lanjut lagi di git log decorate one line. Oke, kita lanjut di sini. Nah, di sini ada typo ya. Di sini kurang strip saja. Di sini kita ulang git log decorate one line clap. Oke, sudah, kita lanjut. Nah, pada grafik atau git log tanda petik dan bintang di sini menandakan setiap titik commit dalam riwayat. Nah, fitur navbar tadi menunjukkan posisi terbaru di mana branch itu yang fitur navbar tadi, sedangkan untuk head ini untuk master. Nah, yang ini hashnya 02D3D7C, kemudian yang headnya CEC02EE. Oke. Nah, yang headmaster ini untuk menunjukkan posisi kita saat ini. Nah, karena belum di match, commit fitur navbar tampil di atas commit master secara terpisah, atau dalam artian yaitu belum menyatu dalam satu garis percabangan dan bercabang-cabang karena riwayatnya itu masih linear. Oke. Nah, di sini pastikan nih hasilnya terlihat dua commit seperti ini di satu fitur navbar dan satu di master, lengkap dengan hash commit masing-masing. Nah, ini sangat membantu nih kita untuk memahami riwayat dalam project sebelum melakukan proses merge. Oke, kita lanjut di git merge dengan fungsi untuk menggabungkan branch ke branch aktif. Nah, perintah git merge nanti digunakan untuk menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lain yang sedang aktif. Nah, sebelum melakukan merge di sini, pastikan teman-teman berada di branch tujuan, atau dalam praktik yang saya praktikan ini di dalam branch master. Kemudian sebutkan nama branch yang ingin teman-teman gabungkan. Oke, kita lanjut saja. Git check out master. Oke, di sini sudah tertera output yaitu already on master. Kita lanjut lagi git branch. Oke, di sini ada dua, yaitu fitur navbar dan master. Kita lanjut lagi git merge. Git merge fitur navbar. Oke, sudah di sini. 3 file change, 1 insertion. Oke. Nah, di sini index.html, kemudian script.js dan style.css dari fitur navbar tadi sudah masuk ke dalam branch master. Nah, di sini kan outputnya menunjukkan fast forward. Artinya proses penggabungan ini berjalan dengan lancar tanpa konflik. Oke, kita lanjut ke git branch strip D untuk menghapus branch.
branch setelah merge. Nah, fungsi dari git branch min D ini atau strip D ini digunakan untuk menghapus branch yang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, alasannya atau biasanya itu seperti setelah proses merge selesai, huruf strip D atau lowercase hanya akan menghapus branch jika perubahan di dalamnya sudah di-merge, sehingga aman untuk digunakan. Nah, git ini juga akan menolak atau membuat branch baru dengan nama yang sama selama branch lama masih ada. Oke, kita lanjut saja. Git branch fitur navbar. Di sini fatal a branch name of fitur navbar already exists. Nah, di sini Git tidak mengizinkan dua branch dengan nama yang sama. Jadi ini bukan error atau berbahaya, hanya pengingat bahwa branch tersebut sudah ada. Nah, kita lanjut nih ke Git branch minus D untuk menghapusnya tadi ya, minus D fitur navbar. Oke, di sini sudah delete branch fitur navbar dengan kodenya 02D3D7C. Nah, branch berhasil dihapus dengan kode yang tadi sebagai hash commit terakhir dari branch tersebut sebagai catatan. Oke, kita lanjut ke git branch. Nah, setelah penghapusan git branch hanya menampilkan branch master. Oke, kita lihat. Oke, di sini sudah terhapus dan hanya menampilkan branch master saja. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 10 atau terakhir, yaitu git branch merged untuk menampilkan daftar branch yang sudah di-merge. Nah, perintah dari git branch merged ini digunakan untuk menampilkan nih daftar branch yang sudah berhasil digabungkan atau merged ke branch yang sedang aktif. Nah, ini berguna untuk mengidentifikasi branch dengan aman untuk dihapus karena sudah tidak diperlukan lagi. Oke, kita langsung saja praktek dengan perintah git branch Oke, di sini Git secara cerdas ini langsung mendeteksi ya kemungkinan atau salah ketik atau typo. Jadi di sini error, did you mean stripnya harus 2, soalnya saya ketikkan stripnya cuma 1, jadi di sini typo. Kita ulangi lagi, git branch merge. Oke, di sini sudah saya perbaiki dengan 2 strip karena fitur navbar tadi sudah dihapus. Pada langkah sebelumnya hanya master yang tampil ke dalam daftar. Nah, branch dengan tanda bintang di sini adalah branch yang aktif saat ini dan tidak boleh dihapus meski muncul di daftar atau list dari merge tadi. Oke, baik teman-teman dan Bapak, kita sudah sampai dan telah sampai ke akhir video tutorial atau video project ujian akhir semester mata kuliah cloud computing ini. Nah, pada video ini kita sudah berhasil nih mempraktikkan 10 perintah git dasar yang secara langsung, yaitu git init, kemudian git add, git status, git commit, git config,
git branch, git log, all decorate, one line graph, kemudian git merge, git branch, strip d, dan git branch merge. Nah, kita juga sempat nih mengalami dua error umum di sepanjang praktik tadi, yaitu author identity uncount saat commit pertama dan salah ketik pada git branch merge tadi, beserta cara mengatasinya. Nah, dengan menguasai perintah-perintah dan memahami cara membaca pesan error ini, teman-teman sudah memiliki nih fondasi yang kuat untuk menggunakan Git Bash dalam proyek kuliah maupun proyek profesional. Nah, jangan lupa untuk terus berlatih ya, karena semakin kita menggunakan Git, semakin mudah dan natural untuk rasanya. Kita berikan kesimpulan untuk seluruh perintah atau 10 perintah dari Git tadi. Yang pertama yaitu git init untuk membuat repositori Git baru di folder yang saat ini kita gunakan. Kemudian git add menambahkan file tertentu ke staging area dengan menggunakan git add dan nama file tertentu. Kemudian git status untuk melihat status perubahan file dalam repositori. Ada lagi yaitu git commit, strip m, kemudian pesan menyimpan perubahan secara permanen ke repositori. Kemudian ada lagi git config strip global mengatur nama pengguna atau username dan email git. Dan ini wajib sebelum commit pertama ya. Kemudian git branch nama, melihat daftar branch atau membuat branch baru. Kemudian git log all decorate one line graph menampilkan riwayat commit dari semua branch yang tertera dalam grafik tadi. Kemudian git merge nama branch menghubungkan branch ke branch yang sedang aktif. Kemudian git branch strip d nama branch untuk menghapus branch setelah proses merge selesai. Kemudian ada lagi git branch merge untuk menampilkan daftar branch yang sudah berhasil di merge ini. Oke. Semoga video tutorial yang saya buat kali ini atau project UAS kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.